Sultan, itu pakai baju pada BK gimana? Dia gitu. Bagaimana? Warna biru. Sultan. Belum ambil. Tidak ada bayar. BK tahu bicara BK. Oke, oke. Kelangkaan ada ya? Tidak boleh ya. Bisnis otomotif. Ini bisnis otomotif merupakan fase dasar, fase E pada pengajaran hari ini. Nanti kalau kelas 11 12 fase E. Jadi kalau misalnya fase E ada yang lulus, otomatis Anda kalau bisa itu fase F, tapi nggak naik kelas. Ya. Ini namanya kita lihat modelnya apa sih? Nah, ini ada namanya KD-nya. Ini adalah proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh. Diharapkan peserta didik mampu memahami proses bisnis otomotif secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek kendaraan. Ini kendaraannya pertama mobil ya, sepeda motor. Serta mewaspadai manusia dengan memperhatikan kondisi dan keadaan lokal. Ini adalah capaian pembelajaran SMP. Jadi tujuannya siswa akan mengetahui tentang bisnis otomotif di kendaraan bermotor atau kendaraan motor. Biar tahu jenis motor, mereknya apa aja, proses produksi bagaimana, maupun macam-macam motor yang ada di sekarang yang ada di Indonesia. Nah ini adalah di sini siswa diharapkan mengetahui proses bisnis secara menyeluruh bidang otomotif dan mengetahui alur proses manufaktur atau proses perakitan atau pembuatan motor. Yang ketiga mengidentifikasi jenis dan merek motor apa aja yang akan di pasaran di negara kalian, misalnya merek apa aja yang paling mampu. Yang saya adalah kearifan lokal tidak akan menjadi pendukung bidang dari otomotif. Nah ini kita dalam pengerjaan nanti dan belajar harus mandiri, kritis, bertanya, menggurau, kreatif, akhirnya mempunyai kreativitas dan melakukan proyek bekerjasama pada tugas secara berkelompok. Nah ini targetnya adalah siswa mampu atau minimal sama minimal sama dengan kemampuan tata kelasnya. Setiap siswa di sini memiliki kemampuan yang sama, tidak yang jomplang, tidak yang ngerti, tidak sama semua, sama paham. Jadi di sini kita belajar bersama-sama memahami materi ini sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, siswa harus mampu bila ada materi kendala tolong diciptakan atau dikaji atau kita mampu di mana. Pertanyaan pemanti. Ya, pertanyaan pemanti. Kita ada bisnis, problematik, pretest. Tujuannya saya akan kita mengenai kemampuan anak dari SMP itu kan kalian belum pernah belajar otomotif. Sampai SMK kalian mulai belajar, mulai tahu apa itu bidang otomotif. Ini contoh aja ya sebelum kita masuk ke bisnis. Jangan si Rizky jangan handphone dulu. Untuk kegiatan bisnis otomotif di sekitar rumah kalian.
Yang paling banyak itu kegiatan otomotif dari rumah kalian bisnis apa? Yang paling banyak dari rumah kalian? Hah? Ada bengkel, ada ya? Terus? Jalan antara bengkel 1 dengan bengkel 2 berdekatan apa jauhan? Ada yang? Ada yang tahu alasan dia melakukan kausa bengkel? Ada yang tahu? Oh, senang ya? Oke, langsung aja. Jadi di sini ada yang tahu berapa pendapatan gaji pegawai atau ada mekanik di bengkel otomotif? Saya ada bengkel di sekitar rumah kalian, berarti gaji dia seorang mekanik. Ada yang tahu? Ada yang IPP 2 juta? Oke. Ada berapa banyak bengkel yang otomotif atau bengkel motor di rumah kalian yang sukses atau yang bangkrut? Ada yang bangkrut. Baik kan? Mana? Kenapa yang sepi? Ramenya dia berhasil ya. Artinya setiap bengkel itu kan memiliki tingkat keberhasilan berbeda-beda ya. Tentunya dari pelayanan ya. Pelayanan jasa. Akan saya ingin tahu kemampuan kalian sebelum masuk materi ini sejauh mana kalian tahu bisnis otomotif ya kita kalian. Nah dari poin ini saya akan menggunakan kita main quiz. Ini linknya adalah 286740. Misalkan anda mengerjakan waktunya 10 menit. Jadi ada 10 soal, satu soalnya 1 menit saja. Anda tidak boleh mengontek dengan kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami tentang bisnis otomotif dan perkembangan otomotif di dunia ini dari awal ada teknik industri sampai zaman abad ke-21 atau merah. Silakan ada bergabung kalinya 286740. Silakan. Sudah dasar belum? Sudah masuk belum? Tadi yang kita sebenarnya aja soal. Di sini saya nggak melihat nilai, tapi melihat kemampuan kalian. Artinya kalau nilai semua dengan sama, dengan kamunya apa, kontek itu nggak apa. Saya nggak ada mana yang nggak bisa, atau yang belum ngerti, atau yang paling paham. Artinya mungkin sih itu dia harus usaha sendiri. Jangan lupa nama kalian jangan pakai nama yang lain. Silakan Anda buka. Sudah masuk. Jumlah siswa ada 3 orang ini masuk, jadi ada total 3 orang. Jadi harapan dengan di sini kalian bisa memahami materi yang akan saya bahas dan juga mengetahui kemampuan kalian. Artinya kemampuan kalian sejauh mana soal tentang bisnis otomotif. Sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah semua. Kenapa? Bisa enggak? Nanti simak dulu. Oke, langsung aja nanti. Saya semua, sudah dibuka semua? Semua? Anda usaha sendiri aja, bisa nggak bisa, isi aja. Silakan, ayo, pakai dulu nih. Ya, udah mulai kan? Itu. Nanti anda lihat kita simak lagi sama. Nanti kalau anda tinggal sekarang kasih lagi. Contoh video pembelajaran hasil observasi di media otomotif.
Ya, ini contoh video tentang observasi. Nah nanti kalian bikin video seperti ini, nanti kita presentasikan di kelas. Tapi sebelumnya adalah ada diskusi dulu dengan teman kalian. Artinya apa? Pertama, riset otomotif apa yang ada di sekitar rumah kalian? Kalau tulis. Jadi ada sesuatu motor, ya kan? Bengkel totoban, bengkel motor, tulis nomor 1. Ya, atau diskusi hari ini ya. Terus yang kedua, usaha bidang otomotif yang akan kalian kunjungi, tulis. Saya bengkel motor, di mana alamatnya, namanya apa? Ya, kalau diskusikan. Yang ketiga, kalian kan nanti membawa video. Artinya gini, dalam membawa video tersebut, kalian nanti itu pakai apa ininya? Pakai capcut atau pakai video maker atau pakai apa? Silakan. Nanti siapa yang akan mengedit? Ya kan? Terus yang keempat, kalian tadi saya bilang buat kesimpulan setelah mempelajari materi ini apa yang kalian dapat? Melakukan observasi atau melakukan pengerjaan masalah tentang otomotif. Nanti berkelompok maju ke depan untuk membagikan hasil daripada diskusi. Silakan dikerjain. Silakan. Iya. Ayo, saya ketemu aku 15 menit. Jadi kan dong, tadi kamu juga oke. Kita sadar, usaha sekolah kita di mana? Tidak ada. Oke. Kalian nanti yang sekali kali kalian apa aja misalnya? Tadi kalian udah buat diskusi tentang apa namanya kelompok usaha yang ada di sekitar kalian. Ini ada beberapa 5, ada 8 kelompok. Nah ini kalian nanti akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian tentang usaha bengkel mana yang akan kalian kunjungi, alamat di mana, itu sesuai dengan bengkel yang ada di sekitar kalian. Jadi saya foto aja. Nah, siapa aja yang akan maju ke sebagai contoh pertemuan kali ini yang pertama, siapa aja yang maju ke depan untuk mempresentasi hasil daripada observasi. Oke, silakan ya. Ya. Kelompok 8. Ada Alicia, Iqbal, Raka, Alif Hasan. Ayo. Raka, Alif Hasan. Nah ini, perhatikan. Ini tentunya bikin melakukan hasil diskusi ini memakai jabatan. Perhatikan yang menjabarkan usaha atau menjabarkan hasil kerja mereka, usaha bengkel yang ada di rumah dia, bengkel mana yang dikunjungi, setelah observasi, terus nanti di hasil video tersebut sampai mau mengerjakan videonya yang mengedit, hingga kesimpulan dari materi hari ini yang dasar kita pelajari. Oke, langsung aja. Perkenalkan nama, selain perhatikan. Nama, yang mana perhatikan, dudukkan ke depan. Jangan ke depan. Perhatikan ke depan, duduk di belakang itu berorang-orang. Siapa namanya? Sudah. Silakan mulai presentasi sesuai dengan hasil di tadi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang mempresentasikan saya Alicia Ramadhani. Saya Iqbal, saya mau Fajar. Ini mempresentasikan soal bengkel. Bisnis otomotif apa yang ada di rumah kalian? Yang pertama, bengkel las. Yang kedua, ada bengkel bubut. Yang ketiga, ada bengkel balap. Dan yang keempat dan terakhir ada bengkel variasi. Bengkel yang Anda kunjungi, yang kita kunjungi adalah bengkel Ahas Polda khusus motor yang ada di Jalan Babelan, Kampung Kebaret, 114. Kita coba dulu videonya ya. Ini adalah contoh video yang tadi kita buat hasil melakukan observasi ya. Nanti akan saya kasih tangan di bawah jelek, ya. Apa jenis usahanya? Usaha ini bergerak di bengkel Simonda khusus motor saja. Apa yang memotivasi dalam membuat usaha tersebut? Usaha ini berjalan sudah 20 tahun dan saudaranya sudah 7 tahun. Saat itu di sebelah perkembangan motor tujuh tinggi dari pasangan tujuh tinggi dari walaupun di kota ini masih sepi, tapi perkembangan bengkel kendaraan itu banyak. Motivasi saya
sini jumlah motornya masih sedikit, tapi luasan lahan atau tanah yang besar. Nanti pada suatu waktu akan banyak perubahan. Itu siapa? Kapan mulai usaha tersebut? 1997. Siapa saja yang terkait dalam proses pembuatan usaha tersebut? Pertama, asal motor, terus memilih kira-kira yang mengizinkan bisa berdirinya atas di sini. Apa strategi dalam membuat usaha tersebut? Strateginya pertama, ya sekarang ya saya, yang pasti era COVID ya seperti ini, pelayanan, terus lebih mengarah ke media sosial, terus memberikan solusi servis terbaik bagi konsumen. Bagaimana awal proses dari usaha tersebut? Ada prosesnya, usaha ini mungkin alur servis kali kalau datang customer itu dilayani oleh servis advisor. Servis advisor itu bertanya kepada konsumen kepentingan dan juga keinginan yang akan diminta oleh konsumen saat servis ini. Dan setelah itu menjadi negosiasi advisor dia akan memberikan kepada mereka yang akan menganalisa motor tersebut apa yang menjadi kendala dan rusaknya. Setelah itu dibuat estimasi, setelah estimasi akan diberikan ke kasir. Kalau kasir sudah menyetujui estimasi itu akan dikembalikan ke konsumen. Apakah estimasi itu disetujui? Setelah disetujui, barulah motor tersebut diperbaiki. Pada saat diperbaiki, mekanik akan meminta part-partnya ke bagian gudang dan gudang menyediakan. Setelah gudang menyediakan dicek dulu oleh kasir dan baru barangnya diberikan kepada mekanik. Setelah itu, setelah motor selesai akan dikembalikan ke kepala mekanik. Kepala mekanik akan final check. Setelah final check akan diberikan kepada konsumen. Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak dari yang ditanyakan oleh teman kalian? Pertanyaan? Ada? Ada nggak dari jurusannya? Tentang hasil teman kalian? Apa itu? Udah. Gimana? Ada banyak nggak? Kayak pembuatannya gimana? Terus dia itu si Pak itu kan? Masa mana dia di kursi apa? Foto. Dia itu orang mana? Ada tanya nggak? Ada tanya nggak? Ya, tanya dulu. Ada tanya nih. Terus dia bagaimana pembuatannya? Ada tanya nggak? Tanya nggak? Dia pakai apa bikin modelnya? Mau tanya nggak? Bisa tanya nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Asli tak ditanyain. Ada. Makanya dia mau nanya Pak. Nggak ada. Jangan ada saya balik. Ingat. Saya sama kan? Coba saya nanya sama Suta. Alur servis di mana gimana sih? Kalau alur mau gimana? Alur gimana alurnya? Tadi jelasin oleh Pak Polisi. Alur servis motor itu gimana alurnya? Ayo gimana? Nah, perhatiin namanya. Kalau terlalu presentasi yang sendiri perhatiin, nanti udah nanti. Jadi kalau ada servis ada tahu alurnya. Beda sama servis motor ada sekarang servis mereka biasa. Gimana? Terus putar. Tadi perhatiin nggak? Bukan namanya dia jangan pakai sama ini. Juga kan? Gitu dia langsung bodoh. Cuma tulis. Temennya presentasi buat di capek tapi nggak perhatiin. Tapi dia masa video nggak ngerti dia. Oke, saya bisa jawab. Gimana alur pembuatan servis motor di Honda? Gimana alur servisnya? Emang ada servis Honda? Kalau dia biasa apa gimana? Ada namanya? Rehan. Ada dua dari. Ya dari Rehan. Dan kan nama sertifikat. Oke. Bagaimana alur kalau mesti motor juga gimana alurnya? Terus ada masih terakhir untuk bilang servis. Mau servis. Terus ke mekanik. Mekanik. Setelah itu? Mekanik yang tahu kalau ada misalkan. Masalah servisnya di mana? Terima kasih. Mas juga harganya berapa? Di situ kalau sekali jasanya atau langsung udah preman ada sekian? Ada jasanya udah ada seperti itu juga. Apa saya bisa putar apa? Bid ya? Muter bid ya? Ini saya tahu tuh saya ganti oli. Oli gardan. Enggak ada. Bid aja. Bid. Bisa berarti jasa servis dari motor juga biasa? Terus bid ya ganti oli atau Dengan habis 1 bulan. 5 bulan. Itu per bulan atau per 2 bulan? 2 bulan baru. Oh 2 bulan. Jadi ini tinggal di mana yang servis tempat di mana? Dekat itu. Kali. Kali besar? Kalau ini kali besar. Di Batu Batu sama. Besar yang pemantau administrasi. Itu kan. Oh, benar. Polsek kan? Iya, polsek. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, ada pertanyaan bagaimana
Coba dari tim. Oke, satu. Ada videonya. Kendalanya apa? Teksnya. Berarti itu hari video seperti ini. 2 jam. Kamu dapat bisa bikin video begini dari siapa yang ngajarin? Oh, TikTok. Dan kapan bisa bikin ini? SMP. Dari dulu diajarin? Apa tidak? Oh, tidak. Kalau TikTok gimana sama? Sama Pak. Tidak. Rata-rata kita dari mana? Sama. Rata bisa? Bisa. Oh, jadi bisa atau tidak? Langsung aja kesimpulan dari materi yang ini gimana dan diskusi outputnya? Bisa tahu membuat membangun usaha bengkel yang sukses bengkel. Oh gitu. Oke. Kasih kesimpulan dari materi ini adalah apa pertama? Kita dapat materi apa? Tentang usaha dan teknologi. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui macam-macam bisnis atau ada banyak seperti kayak apa? Bang, motor, aki, apa lagi? Variasi, depan. Ayo apa depan? Depan, semua apa aja? Bisa seperti apa aja? Buat apa? Buat apa beri mesin? Beri usaha seperti apa aja? Masa buat apa? Usaha seperti apa aja? Apa lagi? Nah terus? Pakai bahan, itu apa usaha tuh? Di bidang apa? Dan ngapain dia bidangnya? Oh, di motor. Itu usahanya ya. Nah, jadi kesimpulannya orang itu bukan usaha bengkel, usahanya buat kebutuhan hidup. Benar nggak sih? Nah, kedua ya apa coba? Ada apa? Ada nggak buat tim bengkel untuk senang biasa atau buat bisnis? Ada. Kalau tadi yang video disampaikan oleh Pak Adri Daas itu si pemilik bengkel tujuan untuk masih itu berapa? Yang tadi. Dia mau kerja Pak. Oh, usaha bengkel aja. Nah, apa itu bosku? Nah, jadi kesimpulannya banyak orang itu untuk mencari seperti itu nggak jadi usaha, tapi juga bisa usaha bengkel, bisnis. Nah, bisnis itu adalah tergantung dari strategi kita dalam mencari konsumen. Itu kesimpulannya. Dan diharapkan dengan belajar ini kalian bisa membuka wawasan kalian. Maksudnya lulus sekolah dari SMK Satu Utara tidak hanya ada patokan kerja di perusahaan, tetapi Anda bisa membuka peluang usaha bisnis otomotif, tambang ban, ya, tambang ban. Ada usaha bengkel motor, maupun tadi usaha ganti apa, aksesoris motor maupun ganti ban, kayak panen ban. Nah dari hasil ini kalian gimana? Apa namanya refleksinya? Menurut kalian dapat diri kalian suka nggak? Nah dari hasil refleksi ini, dari hasil pembelajaran ini, artinya kalian bisa paham kan? Kalau dari pasar dari sekolah bisnis, sudah. Ada nggak kendala di lapangan saat observasi? Ada nggak? Ada di banyak. Apa tabrakan? Oh tabrakan. Masa ketemu mama yang pendidikan ada kendala nggak? Apakah diusir? Ada Pak, saya. Gimana Pak? Karena dicuekin pas sebelum pindah tuh. Kemudian terus dia orang sama sini disuruh ke dia terus pas ibunya datang udah langsung sama ibunya pemiliknya langsung. Yang lain gimana? Ada kendala nggak saat observasi? Ada. Jadi ada, yang nggak ada atau jadi kalian berapa kali ke bengkel? 2 kali. Nah dari hasil ini kalian tuh masih senang di video pembelajaran. Nah, senang tidak? Oke, ternyata kalau kita 19 gimana? Malu nggak? Nah, jadi diharapkan dengan belajar ini fungsi kita adalah siswa itu yang minimal bisa namanya melakukan jadi melakukan observasi, ketemu orang lain, pembicaraan, wawancara. Karena apa? Saat kita bertemu dengan pemilik perusahaan atau pemilik bengkel atau cara kerja, itu kendala kita adalah susah dalam berbicara. Dan kita berarti ada percaya diri. Nah, kalau diskusi, refleksinya adalah diskusi kita jadi apa nih? Kita belajar bekerja sama bergotong royong. Tadi kan namanya P5. Ada mandiri, kritis, gotong royong. Ini masalah bareng-bareng jalin. Jangan tugas sendiri. Dengan tugas kelompok ini kita bisa jadi ada gotong mandiri, gotong royong dan kebersamaan dalam satu kelompok. Jadi jangan sampai kita kan manusia makhluk yang homogen, bukan heterogen. Kita apa? Membutuhkan orang lain. Jadi nggak bisa kita mencoba apa sendiri tidak bisa. Nah, jadi dari sini selanjutnya adalah untuk yang belum tampil besok hari Rabu disiapkan videonya kayak saya malam ini untuk presentasi gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalian tetap melakukan ini dengan baca alhamdulillah.